Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi tentang kewirausahaan yang paling vital, yaitu kiat sukses usaha. Kiat sukses usaha. Artinya, setelah menonton YouTube ini, Anda para wirausaha muda atau orang yang akan melakukan suatu usaha akan mendapat 3 hal. Pertama, kiat-kiatnya atau langkah-langkahnya. Kedua, apa itu sukses? Ketiga, apa itu usaha? Saya awali dengan sukses terlebih dahulu. Sukses itu sangat subjektif. Sukses adalah sejauh apa Anda mendefinisikan sukses itu sendiri. Kalau bagi seseorang sudah bisa memasak nasi goreng, sudah dianggapnya sukses, dia puas, sukseslah dia. Bagi orang lain, bisa makan satu mangkuk piring nasi goreng, baru dianggapnya sukses. Jadi sukses tergantung definisi kita tentang sukses, maka itulah kesuksesan. Kemudian usaha. Usaha itu kita pandang dari 3 sudut pandang. Pertama, sudut pandang fisika. Kedua, sudut pandang ekonomi. Ketiga, sudut pandang agama. Kita mulai dengan fisika. Apa itu usaha? Usaha adalah, rumusnya adalah F kali S. Apa itu? Gaya dikali jarak. Jadi seseorang berusaha, kalau ingin kita ukur usahanya atau apa yang Anda usahakan, Anda ingin mengukur usaha Anda adalah bobot Anda, materi yang terlibat dalam pekerjaan itu dikalikan dengan percepatan, dikalikan hijrah. Perpindahan itu jarak, jarak itu hijrah. Kalau ternyata Anda telah berusaha tapi Anda secara tempat dan makam masih di situ-situ saja, itu Anda tidak berusaha namanya. Jadi berusaha itu harus menggerakkan 3 hal. Ada gaya di situ, massa, benda yang bergerak, fisik. Kemudian ada percepatan, kemudian ada hijrah. Nah, itulah usaha. Kalau menurut ekonomi, usaha apa? Usaha itu adalah seluruh kegiatan manusia atau aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu secara umum memang sama dalam beberapa hal, tapi dalam beberapa hal lain memang berbeda. Contohnya, mungkin orang ini membutuhkan sekedar kebutuhan psikologis, kebutuhan biologis. Selesai makan, dapat kepuasan, hilang haus, ada rasa aman, itu sudah baginya. Maka itulah usahanya dan itulah suksesnya. Tetapi orang lain tidak sesederhana itu. Dia juga ingin dihargai oleh orang lain. Maka naik lagi levelnya. Dia terjunlah ke dunia politik. Inginlah jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi anggota dewan. Karena di situ dia menemukan kepuasan, dia yang butuh itu lagi. Kebutuhan dihargai oleh orang. Setelah dapatnya prestise, ada orang yang puas sampai di situ. Kebutuhannya terpenuhi. Ada juga yang tidak. Kebutuhan terakhir seseorang dalam berusaha adalah self-actualizing. Aktualisasi diri. Maka sudahkah Anda melakukan aktualisasi diri? Itulah sebenarnya sukses. Apa aktualisasi diri? Aktualisasi diri adalah pencapaian tertinggi seseorang ketika dia telah berhasil mencapai apa dia yang mampu menjadi. Kalau Anda merasa mampu menjadi presiden, maka jadilah presiden. Itulah kepuasan, itulah usaha Anda. Maka Anda akan mencapainya. Dan disitulah aktualisasi diri. Kalau secara agama yang ketiga, usaha itu adalah semua ibadah kita. Semua ibadah, karena manusia itu khalifah di muka bumi. Dan sekaligus sebagai hamba. Itulah usahanya. Jadi kalau secara agama, usaha itu dunia dan akhirat. Makanya perdagangan abadi. Kesuksesan pun, kesuksesan dunia dan akhirat. Makanya kiat sukses pengusaha tidak terlepas dari
religinya, tidak terlepas dari itu. Nah, sekarang sudah mengetahui apa itu usaha dan apa itu sukses. Anda renung-renungkanlah dulu. Kalau Anda ingin memilih suatu usaha, Anda pastikan apakah di situ kepuasan Anda tercapai. Apa tujuan kebutuhan Anda. Setelah Anda pahami dan Anda rasakan, just do it. Lakukanlah. Pertama, kita masuk ke kiat suksesnya. First of all, pertama dari segalanya. Karena segala sesuatu yang ada berasal dari tidak ada. Angka 1 berasal dari 0. Jadi Anda jangan takut. Untuk sukses berusaha, Anda harus mengatakan pada diri Anda, anything begins from zero. Segala sesuatu yang ada berasal dari yang tidak ada. Maka Anda tinggal membuat, tinggal menjadi sebuah usaha yang sesuai Anda butuhkan. Yakinkan itu. Yang kedua, langkah kedua, tanya diri sendiri, who am I? Siapa saya? Maka jawabannya adalah Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Kalau Anda memikirkan diri Anda sebagai orang yang baik, ramah, sopan, maka itulah diri Anda. Tapi kalau Anda memikirkan diri Anda pemalas, tidak sukses, maka itulah diri Anda. Nah, jadi langkah berikut, perhatikan lingkungan Anda. What is around you? Karena ingat, hal yang baik hanya terjadi pada orang yang baik. Jika lingkungan Anda tidak mendukung apa tentang diri Anda tadi, maka mustahil sekali Anda bisa sukses dalam berusaha. Usaha apapun. Mustahil, karena diri yang baik berada pada lingkungan baik, maka usahanya akan baik. Itulah langkah kesuksesan. Yang ketiga. Yang berikut. Yang keempat. Yakinkan diri kalau Anda mempunyai modal yang tinggi. Modal itu ada dalam diri dan tidak pernah menyerah. Kemudian pikirkan diri Anda untuk sukses itu, usaha apa yang akan Anda lakukan. Ingat, usaha itu tidak hanya pekerjaan, tidak hanya bisnis, termasuk ikhtiar, termasuk keyakinan diri, termasuk doa. Nah, kemudian kondisikan diri, self-organize, diatur diri ini, supaya bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Jangan kita ingin berusaha menjadi pedagang, tapi diri kita ini menjadi orang yang suka berkumpul dan mubazir, hidup berfoya-foya. Jangan kita berorientasi menjadi seorang YouTuber, tapi dalam kehidupan kita justru tidak suka dengan IT. Nah, itu hal yang bertentangan. Makanya perlu setelah ditentukan ide, dipilih usaha, atur diri sendiri sesuai dengan itu. Itulah jati diri kita sesuai dengan usaha kita. Kemudian yang berikutnya adalah optimis. Kita tidak diajarkan untuk pesimis. Tidak ada budaya dan agama manapun mengajarkan manusia untuk pesimis. Setelah itu, Anda juga membuat kemungkinan adanya risiko dan siap menghadapi. Jadi setiap optimis ketika terbentur, jangan hilang akal. Karena orang optimis ya selalu mempunyai rencana B. Selanjutnya, mulailah melakukan trying and error. Mulai melakukan usaha tadi, coba. Ketika error, jangan putus asa. Coba lagi, sampai Anda menemukan rumus tersendiri yang hanya Anda yang tahu. Setelah itu, yang terakhir tipnya adalah be yourself. Jadilah diri sendiri. Lakukan usaha itu yang Anda cintai. Jangan melakukan suatu usaha yang tidak dicintai. Kalau melakukan usaha yang dicintai, maka sukses itu selalu terasa ada. Itulah
langkah-langkah sukses. Sukses tertinggi adalah aktualisasi diri. Tidak ada manusia yang sama dalam sukses. Kalau Anda merasa yang sukses itu kaya raya, berarti orang ini di dunia dia saja yang sukses. Tidak. Ada juga orang yang aktualisasi dirinya cuman sederhana. Sederhana sekali bagi dia. Bisa membantu orang miskin. Cukup kerjanya hanya menyalurkan air irigasi di kampung. Dia sukses itu. Cuma kalau paradigma kita itu memandang sukses itu harus kaya raya, ya itu bisa Anda capai dengan persyaratan-persyaratan tadi itu. Nah, kemudian sekarang coba Anda pejam mata Anda. Lihat dalam kegelapan apa yang Anda temukan. Kalau masih blank, ulang menonton YouTube dari awal. Pejamkan mata sampai Anda temukan satu ide atau satu titik keyakinan diri untuk menjadi aktualisasi diri. Saya ulangi, aktualisasi diri adalah tercapainya diri Anda sesuai dengan diri mampu untuk menjadi. Itulah aktualisasi diri. Anda mampu mengaktualisasikan potensi diri Anda ini. Kita mampu menjadi apa? Maka kejarlah itu. You will get it. Karena aura yang ada dalam kepala akan menggiring semua yang ada di alam semesta untuk mendatangkan peristiwa, mendatangkan nama-nama, sehingga apa yang Anda inginkan tercapai. Karena alam semesta ini tak ubahnya seperti cermin. Kalau energi negatif yang Anda berikan, maka Anda akan melihat energi negatif sendiri. Alam semesta akan menghadirkan negatif-negatif terus. Kalau Anda mempunyai optimisme dan menentukan usaha apapun, maka masa depan telah mempersiapkan apa yang Anda pikirkan itu. Dan alam semesta menyediakan semuanya. Nah, itulah kiat sukses pengusaha. Dan modal tertinggi sesungguhnya adalah spiritual. Kecerdasan spiritual. Itu ada di hati nurani Anda sendiri. Itulah sesungguhnya usaha yang sebenar-benarnya. Kecerdasan spiritual. Saya kira itu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.